Wow, ada apa guys? Dikatakan tiba-tiba IKN Nusantara ini menjadi trending topik perbualan yang popular. Bukan di Asia tetapi topik perbualan ini hangat diperdebatkan di dunia. Ada apa? Hello guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel dan inilah channel Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan hanya klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber yang sudah pun memberi sokongan kepada channel ini sejak dulu lagi dan sentiasa follow channel Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di channel Info Awibi sana. Dan kalau kita tengok tajuk apa? Dikatakan kenapa secara tiba-tiba IKN Nusantara ini menjadi trending topik media asing di luar di Indonesia. Ada apa? Secara tiba-tiba berita ini hangat diperdebatkan. Ada isu apa? Seperti biasa, jom kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya kira macam reaction. Apa yang terjadi di IKN Nusantara? Well, Indonesia has been aggressively wooing potential investors for its new capital called Nusantara. Indonesia is building a new capital. Indonesia has named its new capital. غير أن إندونيسيا الواقعة جنوب شرقي. En Indonésie, une ville Indonesia's biggest ever construction jobs. Nusantara. Oh, ada apa guys? Selamat datang di masa depan Indonesia. Wow. Kemarin, saat saya bahas tentang topik yang lagi hangat, apalagi kalau bukan pemindahan ibu kota Nusantara yang lagi bikin heboh media asing seantero jagat. Entah dari mana nih, ada yang membandingkan pemindahan ibu kota Indonesia dengan Malaysia. Maksud dari komentar tersebut, kenapa sih pemindahan ibu kota di Malaysia tak seheboh yang terjadi di Indonesia? Bener juga sih, jadi wajar saja jika perbandingan ini terasa agak off. Nah, tentu saja, hal yang menarik kita bahas kenapa pemindahan ibu kota Indonesia ini mendapat sorotan media yang lebih daripada negeri seberang. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita bahas bareng-bareng. Pemindahan ibu kota Indonesia ramai dibicarakan oleh warganet, bahkan oleh media asing dari berbagai negara. Terlepas dari sudut pandang apakah langkah ini baik atau justru sebaliknya, yang jelas, tak bisa dinafikan jika pemindahan ibu kota ini telah sukses mencuri perhatian. Sekarang mari kita lebih dalam lagi. Pemindahan ibu kota Nusantara bukan hanya sekedar relokasi administratif, melainkan sebuah mega proyek yang mencangkup pembangunan infrastruktur skala besar dan pengembangan kota pintar. Dalam hal biaya saja, pemindahan ibu kota di Malaysia disebut menjadi mega proyek terbesar di Malaysia loh. Estimasi biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka mencapai 8,1 miliar US dollar atau sekitar 125 triliun. Sedangkan, jika dibandingkan dengan negara kita, biaya pembangunan ibu kota baru Indonesia Nusantara menelan biaya hingga 35 miliar US dollar. Yah, kalian lihat sendiri perbandingannya. Selain itu, pemindahan ibu kota Indonesia adalah upaya untuk menciptakan pusat ekonomi baru di luar Jawa. Artinya, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk pelabuhan, bandara, jalan tol, jaringan kereta api, serta infrastruktur digital dan energi untuk menjangkau kebutuhan infrastruktur Indonesia di masa depan. Salah satu contoh penting adalah Pelabuhan Makassar Newport. Pelabuhan ini dirancang untuk menjadi pelabuhan super hub regional dengan kapasitas 17,5 juta TEUs. Kapasitas ini setara dengan gabungan kapasitas Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, yang merupakan dua pelabuhan terbesar sekaligus di Indonesia. Bayangkan, dua pelabuhan terbesar di Indonesia digabung menjadi satu. Inilah yang membuat skala proyek IKN jauh lebih besar dibandingkan dengan pemindahan ibu kota Malaysia ke Putrajaya, yang hanya fokus sebagai pusat administrasi saja. Hal yang tak kalah penting, saat ini saja Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki peran strategis dalam geopolitik regional maupun global.
Dengan penduduk 280 juta jiwa, Indonesia memiliki GDP sebesar 20.890,4 triliun rupiah atau lebih dari 30% dari total GDP di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, sering memainkan peran utama dalam pembentukan kebijakan regional. Sebagai contoh, Indonesia adalah negara yang paling aktif memajukan integrasi ekonomi melalui inisiatif seperti ASEAN Economic Community yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia adalah inisiator dari Regional Comprehensive Economic Partnership yang merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang melibatkan negara-negara ASEAN dan mitra-mitra utama seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Sedangkan peran Indonesia dalam ekonomi global, dalam beberapa dekade ke depan, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia. 2027, Financial Times memprediksikan Indonesia menempati ekonomi terbesar ke-6 melampaui Rusia dan Brazil. Sedangkan di 2030, Indonesia diprediksi akan menempati ekonomi terbesar keempat melampaui Jepang. In 2017, PricewaterhouseCoopers released a report which predicted that by 2050, Indonesia would be the world's fourth largest economy, behind only China, India, and the US. 6 years have passed, and Jakarta appears to be on track to meet these expectations. In 2022, Indonesia achieved its highest GDP growth in the last 9 years. The economy grew by 5.3%. The new capital, Nusantara, is to be built from scratch on the east coast of Borneo, or Kalimantan, as Indonesians call their part of the world's third largest island, just off the Makassar Strait. Southeast Asia's largest economy envisions the new capital as a low-carbon superhub that will support the pharmaceutical, health and technology sectors, and will promote growth beyond the island of Java. This last theme is especially relevant. Indonesia is Java-centric. 50% of the country's economy is in Java, and the island is home to some 160 million people. Kalimantan, despite being 4 times larger, is home to only 14 million people. In January 2022, Parliament passed a law to move the capital from Jakarta to Kalimantan. The inauguration is already scheduled for 2024. Kalimantan is an important mining area, and Indonesia's economy relies heavily on hydrocarbon exports. Indonesia has the largest nickel reserves in the world, 22% of global deposits. Nickel is a crucial element for, among other things, the production of batteries in the auto industry, making Indonesia a key player in the automotive revolution. So far, this has succeeded in securing $20 billion of investment in the country. Still, what works in one case is not necessarily a good solution in another. In addition to nickel, Indonesia is an essential producer of bauxite, copper, and tin. Encouraged by the success of its nickel protectionist policy, the Widodo government is planning similar measures for other raw materials. The problem is that Jakarta's global market position for bauxite, tin, and copper is much weaker than for nickel, and so an export ban could be counterproductive. The World Bank highlights a similar problem. Indonesia is the 4th most populous country in the world, the 16th largest economy, yet only the 25th largest in terms of exports. In other words, Jakarta is closed to the world. Considerable barriers and trade tariffs are holding back the country's internal development. Protectionist policies have proved effective in the case of nickel, but for the rest, they are more of an obstruction than a protection. For Indonesia, that is ASEAN, a political and economic union of 10 Southeast Asian countries. Widodo is aware of Indonesia's importance, but that importance emanates more from geography than hard macroeconomic numbers. While Indonesia adds the 10 ASEAN economies to its weight, it remains by far the largest, but it uses the group as a kind of buffer and multiplier of strategic importance. There is no doubt that Indonesia's importance is growing. The country is a driving force behind regional formats such as ASEAN and the RCEP. Indonesia recently hosted the G20 Congress, and Jokowi was the first Asian leader to appear in both Kyiv and Moscow in an attempt to mediate.
Still, Jakarta's strength continues to be measured mainly by its geography and future potential, rather than hard data in the here and now. Internal problems should not be forgotten either. Fragile institutions, high levels of economic inequality, and uneven democratic and economic progress provide a shaky foundation on which Indonesian ambitions rest. Nevertheless, if these problems are systematically addressed, the country remains on a more democratic path, and the region does not descend into a hot war. There is a good chance that PwC's predictions regarding Indonesia's prospects in 2050 will become a reality. Jadi, dari berbagai ulasan media asing, keputusan untuk memindahkan ibu kota yang dinilai sebagai langkah yang berani dan strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi menarik perhatian media asing karena langkah ini bisa mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Sehingga wajar saja jika IKN Nusantara mendapatkan sorotan yang lebih daripada pemindahan ibu kota Malaysia. Karena langkah yang diambil oleh Indonesia ini secara tidak langsung akan mempunyai dampak baik positif maupun negatif pada negara mereka atau negara asal media asing tersebut. So, sekali lagi, ini membuktikan bahwa bangsa kita ini besar, jangan minder atau berkecil hati. Dadah. Teman-teman, bagi yang belum tahu di mana pada sebelum ini ibu kota di Indonesia adalah di Jakarta. Dan semasa pemerintahan Bapa Jokowi di mana beliau telah memindahkan ibu kota Indonesia daripada Jakarta terus di Kalimantan. Dan semasa itu banyak sekali media-media asing telah bercerita mengenai Indonesia. Kenapa Indonesia telah membuat pemindahan ibu kota daripada Jakarta terus di IKN di Kalimantan? Kalau kita tengok pemindahan itu memerlukan satu kos yang memang sangat-sangat tinggi guys. Yang memang sangat-sangat besar dan jarak daripada Jakarta ke Kalimantan bukanlah dekat. Satu jarak yang memang sangat-sangat jauh dan kalau kita tengok kesan daripada pemindahan ibu kota daripada Jakarta terus ke IKN ini banyak sekali telah memberi kesan terhadap geopolitik dan juga ekonomi. Bukan sahaja di dalaman Indonesia, tetapi efek geopolitik dan juga ekonomi ini terkesan kepada negara-negara yang menjalinkan hubungan bersama dengan Indonesia. Kita faham, Indonesia ini merupakan sebuah negara yang besar dan banyak negara-negara yang telah menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia dalam pelbagai aspek ekonomi, ketenteraan, perniagaan dan banyak lagi kerjasama yang telah terjalin di antara Indonesia dan juga negara-negara bukan sahaja di ASEAN tetapi satu dunia menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Indonesia. Persoalan, kenapa Indonesia mengubah ibu kota daripada Jakarta ke IKN Nusantara ini menjadi perbualan trending topik media yang begitu sangat-sangat banyak negara-negara yang bercerita mengenai Indonesia berbanding dengan negara-negara yang lain yang telah mengubahkan ibu kota mereka. Banyak negara-negara sebenarnya yang telah ubah ibu kota daripada ibu kota sini mereka tukar ke sini. Tetapi Indonesia yang tetap menjadi perbualan hangat. Kenapa? Kalau kita tengok video sebentar tadi telah disenaraikan. Kenapa? Kenapa benda ini berlaku? Ada 3 sebab. Di mana sebab yang pertama adalah di mana pemindahan ibu kota daripada Jakarta ke IKN ini merupakan menggunakan satu infrastruktur skala yang memang sangat-sangat besar, menggunakan dana yang memang sangat-sangat besar dalam mewujudkan ibu kota di IKN di Nusantara. Kita faham, Nusantara pada sebelum ini hanyalah sebuah bandar yang biasa-biasa saja. Tetapi selepas pemerintahan Bapa Jokowi, di mana beliau fokus di IKN ini untuk dibangunkan infrastruktur, banyak sekali pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan di IKN di Nusantara ini sampaikan di Nusantara ini menjadi pusat ekonomi baru.
bukan kaleng-kaleng guys. Bayangkan pada sebelum ini, 2 pelabuhan di Indonesia yang bertempat di sebelah Jakarta itu merupakan 2 pelabuhan yang terbesar di Indonesia. Dan banyak sekali kapal-kapal di luar daripada Indonesia yang masuk ataupun transit di sana. Tetapi dengan tertubuhnya IKN di Nusantara ini, 2 pelabuhan itu telah digabungkan menjadi satu yang ditempatkan di IKN di Nusantara. Jadi di IKN Nusantara itu menjadi pusat ekonomi baru bagi Indonesia. Dan kalau kita tengok yang ketiga, kenapa Indonesia ini menjadi sorotan dunia apabila mengubahkan ibu kota di IKN? Sebab dianggarkan pada tahun 2030 sampailah pada tahun 2050, Indonesia ini akan bersama dengan negara-negara besar di luar sana yang akan memegang ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat dan juga China. Dikatakan Indonesia akan berada di kedudukan ketiga terbaik di Indonesia yang akan memegang ekonomi dunia pada ketika itu. Pada sekarang ini pun kita dapat nampak Indonesia sedikit demi sedikit mula menguasai ekspor-ekspor bahan-bahan mentah secara mudah. Kalau kita tengok seperti nikel, batu arang dan banyak lagi ekspor-ekspor yang lain yang mula dikuasai oleh Indonesia. Jalinan kerjasama di antara negara-negara di luar daripada sana, banyak yang masuk yang ingin menceburkan diri ataupun ingin menjalinkan kerjasama bersama dengan Indonesia. Jadi di samping daripada itu, dia sebenarnya memberi kesan untuk menaikkan nama Indonesia dengan menaikkan rating Indonesia di mata persada dunia guys. Jadi kalau kita tengok 3 sebab ini saja tidak mustahil Indonesia disoroti oleh negara-negara di luar daripada Indonesia, dan banyak sekali yang bertanya kenapa Indonesia menukarkan ibu kota daripada Jakarta ditukarkan di IKN di Nusantara. Jadi semua kita nampak kenapa Indonesia ini menjadi perbualan hangat apabila menukarkan ibu kota ini berbanding dengan negara-negara yang lain yang menukarkan ibu kota tetapi tiada pun digembar-gemburkan di media asing. Jadi persoalan ini terjawab?